Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Supriyanto Cah PCT. Kali ini saya ingin bercerita, curhat dan curcol. Setelah sekian lama, saya tuh dulu tuh termasuk orang yang sangat suka membaca. Sampai bagian hidup saya itu jadi efek-efek saya membaca buku, teman-teman. Contoh nyata, saya dulu suka membaca novel. Dan novel itu terbawa ke dalam kehidupan saya bahwa beberapa novel yang saya baca itu ternyata bestseller dan menjadi video di 21, menjadi diangkat ke layar lebar lah bahasanya. Saya pun tidak menyangka kok bisa ya ada ketersambungan yang saya baca, saya rasakan sampai ke jiwa, dan ternyata dibawa ke langkat layar lebar. Itu bagi saya itu udah suatu hal yang amazing. Terus saya dulu merasa bahwa diri saya itu selalu rendah diri, nggak pede, kurang segala macam. Akhirnya saya membaca banyak buku tentang motivasi, pengembangan diri, dan overall rata-rata sudah lupa kayak ini. Tetapi kemarin setelah saya ngobrol-ngobrol lagi, ketemu Pak Dian yang beliau yang ngomong-ngomong masalah, saya kan cerita, saya kadang-kadang curhat gitu kan. Beliau ngasih buku gitu ya. Walaupun saya belum berikan fisik bukunya, tapi beliau ngomongin masalah buku tentang bersikap apa kemarin tuh, masa bodoh. Terus satu lagi motivasi solving problem 101 gitu ya. Walaupun saya jujur saya belum membuka buku secara secara fisiknya, karena sekarang zaman juga sudah digital gitu ya. Tetapi kok saya jadi terusik lagi, relung hati terdalam saya, wah kayaknya saya perlu nih. Terus kemarin saya iseng-iseng mencari di YouTube gitu ya teman-teman, ketemulah siapa namanya yang cewek yang smart yang pernah berbicara di forum internasional di Bali, saya ingat saya di waktu SBY kalau nggak salah. Siapa namanya saya agak lupa. Nanti kalau saya ingat saya upkan ya. Tapi intinya keren juga ya. Beliau ngebahas masa-masa buku yang dibaca gitu. Dengan gaya cerdasnya, gaya smartnya gitu. Terus saya kepikir, lah kenapa enggak saya coba membaca buku terus saya sharekan sesuai gaya saya, sesuai kemampuan saya, karena saya ini sejatinya senang sekali share hal-hal yang ya bisa membangkitkan orang, menyemangati orang, menginspirasi orang dari cerita-cerita yang ada. Bahkan mungkin kalau saya ada hal yang bisa jadi inspirasi, saya akan sharekan gitu. Karena jujur saya dulu saya entah kenapa saya tuh sangat happy saat mendorong orang untuk menjadi lebih better. Ingat saya dulu waktu masih kerja ngantor, junior saya dorong untuk segera menikah. Karena saya melihat bahwasanya saya dulu salah gitu. Melihat pernikahan itu suatu konsep yang wah harus sukses segala macam. Terus saya coba sambungkan ke dalam kalau ya religi muslim gitu, bahwa kita menikah itu bukan cuma untuk itu, tapi mencari ridhonya Allah, bla bla bla, rezeki segala macam sambil jalan. Walaupun ya perjalanannya berat, nggak semudah itu, tapi saya dorong akhirnya beberapa saya kompori gitu, anak-anak yang muda yuk segera menikah, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang di luar nikah gitu. Itu yang coba saya sampaikan, dan saya berhasil beberapa saya motivasi teman-teman. Lain lagi ada juga yang saya motivasi masalah wirausaha, ayo kita belajar wirausaha bla 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 bla, karena sejatinya bekerja itu ya akan ada limit timingnya. Saat kita tiba-tiba di PHK, saya merasakan betul gimana rasanya saat saya mengundurkan diri dalam kondisi bangkrut pekerjaan. Dan memang karena kantornya goyang, saya pun juga sebenarnya motivasi saya semangat banget untuk menjadi wirausaha. Itu luar biasa. Wow, amazing ya. Sedangkan setelah saya coba pelajarin, salah satu cara tercepat mendapatkan uang ya jualan, teman-teman. Nah, jualan ini levelnya macam-macam. Ada yang jualan secara online, offline, bla bla bla, dan ujung-ujungnya bisa masuk ke arah entrepreneurship sampai malah ke bisnis. Berjualan adalah bagian dari bisnis, tetapi jualan belum tentu menjadi bisnis. Nah, itu salah satu. Nah, kembali lagi saya pengen bikin playlist cerita-cerita ya tentang bagaimana buku. Nah, saya memorable sedikit. Saya dulu pernah membaca buku ini. Ini salah satu miliardernya Indonesia, teman-teman ya. Beliau ini kalau tidak salah satu didikannya Astra, yang pemilik Astra siapa, teman-teman? Yang bisa menghasilkan Sandiaga Uno segala macam itu ya. Dan ini salah satu adalah didikannya beliau yang menjadi salah satu stafnya beliau dan sekarang menjadi salah satu orang miliarder.
Saya tadi buka-buka buku lagi, saya coba cari-cari buku, dan saya coba baca. Di sini ada preambule. Nah, salah satu preambule tulisan pun kayak kata pengantar yang tentang buku ini gitu loh. Ditulis, saya juga nggak tahu siapa beliau ini, Kusli Gustiandi Yusi Avianto Pareanom. Saya nggak tahu beliau siapa. Cuma setelah saya baca tadi, wow, keren juga ya tulisannya. Ini pernah saya baca, dan saya juga nggak begitu paham. Beberapa yang saya ambil. Bahkan saya lupa overall isinya apa ini buku. Tetapi telah menemani, dan buku ini cukup lumayan lama ternyata. Saya dulu senang banget beli-beli buku, apalagi yang menggelitik gitu loh. Saya nggak ngerti, cuman saya suka. Dan ini tulis ya, nih 2012, sekarang udah 2024, berarti udah berapa bro? Coba kita hitung berapa tahun tuh? Lah ngitung aja nggak bisa kan? 2024 dikurangi 2012, 12 tahun bro umurnya buku ini. Saya berarti antara saya masih di BINUS atau udah keluar dari BINUS ini buku, karena saya keluar di BINUS itu tahun 2012, bulannya saya lupa. Karena setelah sekian lama saya berpikir, kapan saya bisa keluar ataupun naik posisi untuk mencari pekerjaan lebih better. Itu dulu yang terjadi. Nah, teman-teman. Nah, di sini saya coba baca aja sedikit tentang ini ya. Saya rasa yang saya baca sebentar ini masih relevan sampai detik ini, teman-teman. Walaupun sekarang serba digital segala macam, tapi basically pemikirannya, oke, ini yang saya baca untuk preambul aja dulu nih teman-teman. Karena kalau untuk dalamnya saya udah lupa nih, saya harus baca lagi. Mungkin saya akan bahas, mungkin nanti kita cerita bareng, baca bareng, coba pahami di bab demi bab kali ya. Lebih seru kali ya. Kalau overall kayaknya agak sih susah saya mensimplifikasinya. Yang dengan gaya saya lagi teman-teman, nanti lagi-lagi ini cerita, siapa tahu ada menjadi penyemangat, penyetrum kita untuk terus berkarya terbaik apapun bidang yang kita jalani saat ini. Karena jujur saat ini saya itu gampang ngeblank. Saat di rumah saya coba fokus, kayak ini saat ini saya coba TikTok gitu ya, jadi TikTok affiliate, menjadi penjual produk saya sendiri. Kadang saat kondisi lagi remuk, tumbang, itu kacau guys, ngeblank, geletak nggak enak, duduk nggak nyaman, berpikir gimana, tapi tanpa solusi. Karena nggak ada, kadang-kadang ya di otak saya kadang ngeblank, mentok gitu loh teman, walaupun dengan berbagai macam. Nah, kayaknya saya perlu lagi nutrisi otak saya, nutrisi keilmuan, nutrisi motivasi, kalau bahasanya Pak Andri Wongso dulu, nutrisi itu perlu. Salah satunya dengan membaca, teman-teman. Yang ada aja buku yang saya punya. Nah, salah satunya ini ya, TP Rahmat, Pembelajaran TP Rahmat. Beliau ini salah satu miliarder yang berarti bukan omong kosong, pasti perjalanan hidupnya penuh syarat dan makna dan pembelajaran. Oke, saya ambil preambuli satu lagi aja nih ya. Smart is just smart. Ternyata kita belajar, dalam kehidupan sehari-hari kita sering membagi kepemimpinan seseorang menjadi dua, academic smart dan street smart. Nah, ini kadang-kadang saya itu berpikirnya, saya tuh ngawur, katro, gitu kan. Kayak saya bikin YouTube ini teman-teman, itu kan ngawur aja. Saya rekam, upload, mungkin membosankan, mungkin sangat tidak menarik. Untuk mendapatkan gaji dari YouTube, saya perlu 15 bulan untuk mendapatkan $100. Crazy ya? Bagi orang tertentu mungkin itu luar biasa crazy. Tapi bagi saya, ya itulah proses perjalanan saya teman-teman untuk belajar. Jadi YouTube ini bukan cuma sekedar untuk nanti mendapatkan cuan, tidak. Bagi saya adalah proses pembelajaran saya. Butuh 15 bulan untuk mendapatkan $100. Itu crazy. Di luar nalar, tapi nyata terjadi ke saya. Nah, ini saya bilang academic smart, street smart jatuhnya kalau saya coba sambungkan ke sini. Yang pertama adalah orang yang pintar berkat pembelajaran yang didapatkan melalui buku, konsep, dan teori. Itu academic smart. Yang kedua adalah orang yang cerdas karena belajar dari pengalaman-pengalaman keseharian hidupnya, yang acap kali bersifat keras dan penuh tempaan, laksana manusia yang bergelut dengan persoalan hidup di pinggir jalan. Nah, cerdas itu bukan berarti nilainya tinggi. Enggak, menurut saya tidak. Saya cerdas untuk menjadi bagaimana membuat YouTube sampai apal betul. Nah, itu bisa dibilang cerdas, apal betul cara upload begini, cara bikin title judul di sebelah sini, bikin shot
cara uploadnya begini, ukurannya video begini, itu bisa juga dibilang smart cerdas, teman-teman. Itu saya tahu, saya paham betul dari pengulangan yang saya kebodohan, kegagalan, kenekatan, kengawuran yang saya lakukan selama ini. Sampai saya paham bahwa salah satunya untuk konten itu yang urgent adalah gambarnya clear, suaranya clear. Untuk mencari kesimpulan itu aja saya butuh berapa tahun. Sampai saya mendalami, nah, tidak cuma hanya sekedar editing, tetapi salah satu yang diperlukan orang untuk bisa senang menonton adalah gambarnya clear. Standarnya 4K, 8K. Nah, YouTube belum mampu untuk 8K, tetapi 4K. Nah, ini teman-teman. Jadi, pembelajaran jalanan ibaratnya street yang tidak berdasarkan teori disebut dengan street smart, kecerdasan jalanan. Atau bagi teman-teman yang study terus, yang kuliah, selalu membaca buku berdasarkan teori, itu dijadikan academic smart. Nah, problem timbul pada saat ada orang mendiskotomi atau diskotomi bahasanya apa ya? Mengesampingkan kali ya. Lebih suka, ya sudah, yang akademik bangga dengan akademiknya, yang street smart, ya suka dengan ke street smart. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah. Cuma, saya gitu yang saya coba ya minimal saya dulu juga ada studinya. Saya pikir lagi, yang lebih bagus lagi pada saat kita berpikir ya dari dua sisi tadi. Kalau kita street smartnya ada, tapi jadi combine juga dengan academic smartnya, itu lebih cerdas kalau yang ditulis dalam buku ini ya. Jadi pola pikirnya tidak saling kayak bertentangan, tapi kalau memang ini bisa tersambung, kenapa nggak ditersambungkan? Gitu kurang lebih yang saya baca di sini ya. Pembagian seperti ini seringkali menciptakan sikap pola pikir diskotomis. Orang yang merasa dirinya akademik smart hanya merasa nyaman dan terlatih menimba pembelajaran lewat bacaan yang syarat pesan dan teori, namun tak terasa untuk memetik pembelajaran lewat pengalaman keseharian. Nah, ini yang terjadi rata-rata ya teman-teman, lebih wah ini teori, makanya kenapa kok kadang muncul teori. Nah, ini teman-teman. Jadi, walaupun ada teori, walaupun apa, ini perlu juga terjun lapangan, pengalaman langsung. Itu nampol, kawan. Sebaliknya, orang yang mengaku dirinya street smart merasa cukup belajar dari pengalaman hidup saja dan alergi terhadap pengetahuan-pengetahuan teoritis yang ada di dalam buku tekstual. Nah, ini teman-teman yang terjadi. Jadi kayak, pokoknya gue wong jalanan aja. Gaya gue belajar yang ini. Nah, terjadilah keterpermisahan ini dan pemikiran ini terjadi di diri, bisa jadi diri kita pun diri teman-teman semua ya. Para jenius sejati adalah orang yang sanggup merengkuh secara harmonis hal-hal yang dianggap kontradiktif oleh kebanyakan orang. Dengan demikian, mereka mampu melepaskan diri dari tirani atau bisa membangun paradigma dan alih-alih berpikir untuk mendikotomiskan hal di atas. Mereka justru mempertahukan kontradiksi tersebut. Bukankah teori yang baik dibangun di atas praktik yang sudah mapan? Dan sebaliknya, praktik yang efektif dilakukan di atas landasan teori yang sudah teruji? Atau bukankah buku yang sahih ditulis berdasarkan pengalaman nyata yang sesungguhnya di lapangan, dan sebuah pengalaman nyata akan menjadi semakin kaya dan lengkap jika sebelumnya dibekali dengan informasi dan pengetahuan yang ada di dalam sebuah buku. Demikian pula, bukanlah belajar yang menjadi modal penting untuk bekerja secara lebih efektif, sama halnya pengelolaan terhadap proses beli buku sehari akan menghasilkan sumber pelajaran yang dahsyat. Jadi alih-alih mendiskotomiskan kedua hal tersebut, mereka menjadi sesuatu yang saling bertentangan. Mengapa kita tidak mengintegrasikan menjadi sesuatu yang saling melengkapi? Ini kawan. Nah, itu kayaknya sudah kepanjangan ini, nanti nggak enak didengar teman-teman. Intinya yaitu smart. Apa tadi? Nah, seorang pembelajar sejati tak akan memisahkan antara academic smart dan street smart, karena smart is just smart. Bahasanya simple tapi nampol teman-teman ya. Secara kejiwaan, manusia pada dasarnya memiliki 3 elemen kepribadian yang saling terkait satu sama lain, yaitu elemen kognitif, pengetahuan, afektif, perasaan, dan psikomotorik, perilaku atau tindakan. Pembelajaran yang baik harusnya menyasar ketiga elemen itu secara simultan. Contohlah, bila seorang
belajar sepak bola, dia harus menguasai ilmu dan teori tentang sepak bola yang baik. Merasakan suasana dalam lapangan sepak bola. Gimana sih rasanya bermain bola di lapangan rumput, lapangan sintetis, dan berani mencemplungkan dirinya sambil menggerakkan kaki dan tangan untuk main bola langsung. Bukan sekedar teori. Teori dipakai, praktek lapangan, ada kena perasaannya juga, terus ada psikomotorik tindakannya juga, ada pengetahuan. Pengetahuannya, ada perasaannya, pengetahuannya boleh, tapi rasanya main di lapangan gimana sih? Terus selanjutnya langsung praktek di lapangan. Mantap jiwa. Jadi ada 3 elemen ini yang terlengkapi, insya Allah makin maknyus. Oke teman-teman, itu saya baru membuka satu preambule ya. Moga-moga nanti next bisa ketemu di video selanjutnya mengenai buku tentang TP Rahmat Sang Pembelajar. Ya walaupun buku lama, tapi kalau ada ilmu kenapa kita pelajari dan siapa tahu ada bermanfaatnya. See you next video teman-teman. Terima kasih. Ini pertama saya mencoba membaca-baca buku kembali dan men-sharekannya. Siapa tahu ada manfaatnya, silahkan diambil. Kalau memang ada masukan, silahkan diberikan masukannya. Dan teman-teman semangat terus berkarya di bidang apapun teman-teman semua. Kalau kondisi sekarang lagi turun, semangat. Dan salah satunya coba ambil inspirasi dari tadi. Dari Smart Academic dan juga Smart Street. Jalanan boleh, secara smartnya, akademiknya juga dihajar. Dan kita kombinasikan. Oke teman-teman, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.